Sebelumnya mungkin perlu diketahui bahwa kami saat ini sesungguhnya di kampus sedang dilingkupi oleh berbagai citra tentang lembaga yang saudara-saudara sedang duduk bersidang di dalamnya. Belum lagi kalau kami harus membayangkan bahwa di tengah-tengah krisis ekonomi yang sedang melanda, dana yang dihabiskan untuk menyelenggarakan sidang ini sampai hampir mencapai 45 miliar rupiah. Lebih-lebih kalau ternyata saudara-saudara kami yang hadir di sana hanya sekedar untuk mendengarkan indahnya ketukan palu yang disambut dengan tepukan tangan yang berderai panjang, basa-basi dan belanja di ibu kota. Walau bagaimanapun, kami sedang berusaha untuk percaya sepenuhnya kepada saudara-saudara kami yang sedang bersidang di gedung MPR yang megah ini untuk mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Kami yakin dan sedang berusaha meyakinkan diri kami bahwa saudara-saudara kami ini mempunyai keluhuran nurani yang akan menyuarakan dengan lantang aspirasi dan keinginan rakyat, menjadikan harapan-harapan segenap kekuatan masyarakat berdaulat di atas berkah dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Untuk itu kami menghimbau agar saudara-saudara kami yang sedang bersidang sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi kepentingan rakyat dan bukan kepentingan politik or sospol masing-masing. Apalagi memperluas jaringan nepotisme dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan nepotis tersebut. Selanjutnya, perkenankanlah kami saat ini sebagai bagian dari rakyat Indonesia mengajukan beberapa pokok pikiran dalam rangka memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Kami percaya bahwa perubahan ke arah perbaikan di negeri ini masih bisa dilakukan secara damai dan penuh dialog. Sejarah telah menoreh dengan tajam ke dalam ingatan kita bahwa perubahan-perubahan yang dilandasi oleh konflik akan menciptakan masyarakat yang lemah untuk mempertahankan kekuasaannya. Kami menyadari itu semua dan tidak ingin mengulang sejarah di mana usaha menumbangkan tiran hanya untuk melahirkan tiran baru. Ya, jadi kami menyadari itu semua dan tidak ingin mengulang sejarah di mana usaha membangun tiran hanya untuk melahirkan tiran baru jika perubahannya tidak damai dan tidak dialog. Semua skenario yang disusun kuat, gagah dan perkasa tengah berjalan dalam lembaga tertinggi RI. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi perjalanan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Depok, 5 Maret 1998, Senat Mahasiswa Universitas Indonesia periode 1998, Tama Pratama Ketua. Awalnya saya ingin mengingatkan beberapa hal yang sering terjadi. Kami datang ke DPR, sekarang Majelis MPR. Yang kami datangin sekarang ini Majelis MPR, lembaga tertinggi negara yang mungkin adanya cuma 1 sampai 11. Itu mungkin. Saya akan mengingatkan beberapa hal yang sering terjadi sejak kami semester awal mungkin datang terulang lagi. Gaya bicara kami emang ceplos-ceplos. Mungkin gaya muda lah, mungkin darah muda dan gairah. Dan gaya bapak-bapak di depan biasanya ada teks-teks lagu wajib yang harus dibacakan. Jadi ada pertanyaan, sudah ada jawaban. Kita lepaslah baju-baju kita masing-masing. Kalau kami dianggap sebagai rakyat, maka Bapak wakil rakyat kami dan kita bicara sebagai rakyat tanpa lagu-lagu wajib yang mungkin telah diberikan kepada kita semua. Dan kalau Bapak telah membaca agenda nasional reformasi nasional yang telah kami ajukan, judul besalnya adalah Koreksi Total Hasil Pembangunan Orde Baru. Mungkin judul ini tidak sepenuhnya Bapak mau terima mungkin. Atau mungkin kami yang terlalu ekstrim melihat pembangunan, itu mungkin saja terjadi. Tetapi Bapak bisa baca di situ ada data-data kami yang menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini jauh dari apa yang kita ceritakan. Kalau kita harus bercerita trilogi pembangunan, pemerataan salah satunya, 70% duit beredar di Jakarta, lalu 30% beredar di seluruh Indonesia. Lalu kapan pemerataan itu terjadi? Saya pikir tidak akan pernah terjadi kalau itu tetap tidak ditanggulangi. Itu pertama. Kemudian harta kekayaan beredar di mana? Kalau kita harus berbicara konglomerasi di Indonesia sampai 47%. Di Amerika cuma 36%. Di Inggris cuma 22%. Dan di negara Asia lainnya cuma 20% ke bawah. Lalu hebatnya Indonesia selalu record seperti itu. Seperti korupsi nomor 2. Seperti gitu, itu hebat-hebatnya seperti itu. Saya tidak ingin pesimis terhadap bangsa ini. Saya sama sekali tidak skeptis terhadap bangsa ini. Tapi kita berusaha sedikit realita melihat apa yang sedang terjadi. Dan kemudian kalau kita berbicara trilogi di bidang air stabilitas, dari Sabang sampai Merauke kerusuhan terjadi. Dasarnya adalah kepercayaan kepada pemerintah. Dan sebagai wakil rakyat tentu akan menarik benang merah kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan menyuarakannya kepada pemerintah. Ini yang kedua, kalau kita harus berbicara hasil pembangunan dalam konsep trilogi. Dan ketiga adalah pertumbuhan. Inflasi kita udah tahu semua sekarang udah berapa. Dalam 1 bulan saja sudah hampir mencapai titik atas yang telah kita tentukan, sampai 20. Kemudian banyak lagi hal-hal yang terpaksa kami harus menyatakan bahwa kita harus mengkoreksi kehidupan bangsa kita
dan hasil pembangunan Orde Baru. Harus. Kita terpaksa harus berkata gitu kalau kita tetap mempunyai cita-cita luhur sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang laporan pertanggungjawaban Bapak Presiden Soeharto. Dan apa parameter keberhasilan sehingga kemudian dikatakan laporan yang bagus. Itu yang akan kita dialogkan. Saya sangat berharap bapak-bapak di depan dapat memuaskan kami. Karena kami terus terang saja orang-orang yang haus akan informasi. Dan kalau kenyataan ini dapat kami terima dengan baik, kami jamin UI dapat memberikan kepada rakyat rasa percaya bahwa negara ini masih dapat dipertahankan. Itu saja, terima kasih untuk prolog.